Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sumeko Prasetyo dari kelas SI Padang 7 yang akan menjelaskan STP konsep dan Ether Channel. Nama lengkap saya Angga Sumeko Prasetyo dengan NIM 120222336 dari kelompok 4 dan kelas SI Padang 07. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai STP, kita perlu mengetahui terlebih dahulu masalah pada redundant switch link. Redundansi melibatkan penggunaan jalur jaringan ganda atau total fisik ganda antara perangkat jaringan. Ketika terdapat beberapa jalur antara dua perangkat dalam jaringan internet dan tidak ada implementasi spanning tree pada switch, maka terjadi loop layer 2. Nah, loop layer 2 ini dapat menyebabkan ketidakstabilan tabel alamat MAC, saturasi tautan, dan penggunaan CPU yang tinggi pada switch dan perangkat akhir, yang menyebabkan jaringan tidak dapat digunakan. Nah, kenapa kita harus menggunakan STP? Karena Ethernet Layer 2 tidak memiliki mekanisme bawaan untuk mengenali dan menghentikan frame yang berputar secara terus-menerus. Sedangkan IPv4 dan IPv6 memiliki mekanisme tersebut untuk Layer 3. Nah, untuk mengatasi masalah ini, STP dikembangkan sebagai mekanisme pencegah loop khusus untuk jaringan Ethernet di Layer 2. Nah, lalu apa sih STP? Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan dengan topologi berbasis pohon atau tree. Tujuan utama STP ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada jalur redundant yang membentuk loop dalam jaringan, yang dapat menyebabkan konflik alamat MAC, saturasi tautan, dan gangguan kinerja jaringan. Nah, cara kerja STP yaitu dengan cara memilih satu jalur utama atau jalur aktif yang akan digunakan untuk mengirim lalu lintas jaringan. Sementara jalur-jalur redundant atau tidak aktif ditandai sebagai blok atau non-aktif. Protokol ini menggunakan algoritma yang disebut algoritma spanning tree, yang secara otomatis menentukan jalur mana yang harus aktif dan jalur mana yang harus diblokir. Nah, berikut merupakan algoritma STA pada topologi seperti ini. Yang pertama, ada pemilihan root bridge. Nah, root bridge itu apa sih? Root bridge merupakan switch yang memiliki bridge ID atau BID terendah dalam jaringan yang menggunakan STP protokol. BID ini terdiri dari bridge priority dan MAC address. Bridge dengan BID terendah dipilih sebagai root bridge yang menjadi referensi atau pusat dari pohon jaringan yang dibentuk oleh STP. STA dimulai dengan memilih satu root bridge. STA dimulai dengan memilih satu root bridge. Topologi di samping menunjukkan switch S1 telah terpilih menjadi root bridge. Pada topologi tersebut, semua links memiliki cost atau bandwidth yang sama. Masing-masing switch membuat jalurnya sendiri ke root bridge. Yang kedua yaitu blokir jalur redundansi. STP hanya mengizinkan satu jalur yang terhubung secara logis dan ia akan memblokir jalur redundansinya untuk mencegah terjadinya looping. Switch S4, S5, dan S8 memblokir jalur redundansinya yang menuju ke root bridge dan sekarang masing-masing switch hanya memiliki satu jalur logis ke root bridge. Nah, selanjutnya ada kalkulasi ulang. Secara fisik, jalur kedua masih tersedia meskipun diblokir STP untuk memecah looping. Namun, jika jalur utama terjadi kegagalan, maka STP akan melakukan kalkulasi ulang dan membuka port yang terblokir sebelumnya. Topologi di samping menunjukkan proses kalkulasi ulang di mana STP ketika terjadi kegagalan jalur antara S2 dan S4. Sekarang, jalur redundansi antara S4 dan S5 yang sebelumnya terblokir dibuka kembali untuk mengatasi kegagalan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan kita bahas Ether Channel. Sederhananya, Ether Channel ini merupakan atau bisa disebut sebagai link aggregation merupakan penggabungan beberapa link switch menjadi satu. Sehingga secara kapasitas, link pada switch akan menjadi lebih besar. Jika 8 port Ethernet digabungkan menjadi satu, maka dapat dikatakan satu link memiliki kapasitas bandwidth 800 Mbps. Biasanya, cara ini digunakan untuk menghubungkan switch antar core switch. Nah, selanjutnya akan kita bahas protokol pada Ether Channel. Yang pertama ada PAGP, Port Aggregation Protocol. PAGP ini mengizinkan jaringan Cisco yang terhubung untuk saling berkomunikasi dan membentuk Ether Channel secara otomatis. Ada 3 mode PAGP. Yang pertama ada Desirable. Mode PAGP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi aktif, di mana antarmuka menginisiasi negosiasi
dengan antarmuka lain dengan mengirim paket PAGP. Yang kedua, ada mode auto. Mode auto ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi pasif, di mana antarmuka merespon paket PAGP yang diterimanya, tetapi tidak menginisiasi negosiasi PAGP. Dan yang ketiga ada on. Ether channel diaktifkan secara manual tanpa menggunakan PAGP. Selanjutnya ada LACP, Link Aggregation Control Protocol. LACP ini memungkinkan perangkat jaringan yang berbeda vendor untuk saling berkomunikasi dan membentuk Ether channel secara interoperabilitas. Ada 3 mode untuk LACP ini. Yang pertama ada aktif. Nah, mode ini menempatkan sebuah port dalam keadaan negosiasi aktif. Dalam keadaan ini, port tersebut menginisiasi negosiasi dengan port lain dengan mengirimkan paket. Dan yang kedua ada pasif. Mode LACP ini menempatkan sebuah port dalam keadaan negosiasi pasif. Dalam keadaan ini, port tersebut merespon paket LACP yang diterimanya, tetapi tidak menginisiasi negosiasi paket LACP. Yang terakhir ada on. Ether channel diaktifkan secara manual tanpa menggunakan LACP. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.